Oke adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi. Senang ya, udah hari Minggu kita ketemu untuk memuji Tuhan ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, yuk kita adik-adik, di sini siapa yang senang disayang Tuhan? Iya, Cici juga senang sekali disayang Tuhan. Apalagi kamu adik-adik ya, Vincent, Jojo, Kevin, terus Gabriel, Jason, Alicia, terus siapa lagi? Pasti senang disayang sama Tuhan. Siapa yang senang disayang sama Tuhan? Kita nyanyi cuit 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 dam dam. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Oke, yuk. Cuy 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 du dam dam, la 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 la. Cuy 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 du dam dam, la la la. Karena Tuhan cinta saya, cinta siapa? Cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Lagi ya, yuk. Cuy 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 du dam dam, la 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 la. Cuy 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 du dam dam, la 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 la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Yuk adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan memberikan hari yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, telinga kami, supaya kami dapat memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kling. Adik-adik, kalau kuat seperti Simpson, lebih ya kuat. Ininya besar ya. Tapi Tuhan kita tidak seperti Simpson adik-adik ya. Bukan kuat badannya. Allah kita, kita punya Tuhan yang kuat mampu melakukan apa saja ya. Dia maha kuasa ya, besar kuasanya. Jadi kita harus bangga karena kita menjadi anak Tuhan ya. Tuhan kita Tuhan yang perkasa, Tuhan yang membuat langit, bintang-bintangnya banyak sekali ya. Belum ada burung-burungnya banyak lagi.
belum ikan-ikan, ya semua Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan sangat besar kuasanya. Kitanya Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun Tuhan lakukan, ya, karena Tuhan begitu besar kuasanya, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk kita nyanyi Allahku besar, ya. Siap-siap pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya apa? Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi Allah kita besar, besar kuasanya, ya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apa saja. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya Allah kita memang benar-benar hebat, ya. Dia mampu melakukan apa aja. Ya, nanti adik-adik siap dengerin ya, karena kita akan menyanyikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bisa ya? Oke, yuk kita nyanyi lagu itu ya. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, ya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, kita panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Yuk kita mau segera mulai mendengar firman nih. Duduk yang manis. Terus ikutin Cici berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pimpin kami agar boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buka telinga dan hati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Celing. Ayo berbaris. Berbaris yang rapi ya, dan tertib. Ikutin perintah. Wah, adik-adik, ada apa ya? Wah, kenapa nih kok disuruh berbaris tertib, terus disuruh gak boleh berisik? Ayo, minggu lalu ceritanya Cilili tentang apa? Ada yang ingat? Iya, bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Nah, hari ini cerita Cici melanjutkan cerita Cilili minggu lalu. Jadi bangsa Israel sudah menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Mereka semakin dekat dan bahkan sudah mulai masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, tapi adik-adik, mereka baru mulai masuk loh, belum benar-benar masuk. Nah, agar bisa benar-benar masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, mereka harus melewati sebuah kota yang namanya Yeriko. Nah, kota Yeriko ini itu punya tembok yang tinggi banget, terus tebal-tebal, kokoh banget deh adik-adik. Terus bangsa Israel gimana ya caranya ngelewatin ya adik-adik? Karena begitu orang-orang Yeriko mendengar bangsa Israel, wah, udah berhasil menyeberangi Sungai Yordan, mereka langsung menutup pintu rapat-rapat, nggak boleh ada orang keluar masuk. Nah, terus gimana ya bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan? Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan Yosua yang memimpin bangsa Israel saat itu suatu instruksi khusus adik-adik. Nah, instruksinya harus dengan tepat diikuti agar Tuhan bisa membantu mereka. Tuhan pun akhirnya memberi instruksi khusus kepada Yosua yang waktu itu memimpin bangsa Israel. Apa ya kira-kira adik-adik instruksinya?
Jadi Tuhan memberitahu kepada Yosua, begini nih, bangsa Israel harus berbaris. Berbaris seperti apa adik-adik? Yang paling depan itu pasukan bersenjata dari bangsa Israel. Kemudian di belakang yang pasukan bersenjata itu imam-imam yang membawa trompet sangkalala. Terus di belakang yang membawa trompet sangkalala itu adalah tabut Tuhan. Di belakang tabut Tuhan ada lagi pasukan penutup dari bangsa Israel. Nah, jadi instruksinya lebih detailnya seperti ini adik-adik. Hari ke-1 mereka harus memutari benteng kota Yeriko 1 kali. Tapi adik-adik, gak boleh ada suara yang lain selain suara sangkalala. Gimana adik-adik? Berbaris paling depan pasukan bersenjata, di belakangnya imam yang membawa trompet sangkalala, kemudian tabut Tuhan, dan di belakangnya pasukan penutup. Keliling berapa kali? 1 kali di hari pertama. Gak boleh suara yang lain kecuali suara trompet sangkalala. Nah, selesai keliling hari pertama, bangsa Israel pun kembali ke perkemahannya mereka. Hari kedua, dengan barisan yang sama, mereka mengelilingi kota Yeriko. Gak boleh ada suara lagi, hanya ada suara sangkalala. Hari ketiga seperti itu lagi adik-adik. Keempat, hari kelima, hari keenam. Jadi ada berapa hari adik-adik bangsa Israel mengelilingi benteng kota Yeriko dengan tanpa suara, hanya suara trompet sangkalala? Ada berapa hari adik-adik? 6 hari. Nah, di hari ke-7 bangsa Israel bangun pagi-pagi sekali, dan mereka pun di hari ke-7 ini sedikit berbeda adik-adik. Mereka mengelilingi benteng kota Yeriko dengan barisan yang sama, tapi 7 kali. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hari-harinya kan hanya 1 kali 1 hari. Kalau di hari ke-7 7 kali. Nah, terus di hari ke-7 itu setelah mereka menyelesaikan memutari benteng kota Yeriko 7 kali, kemudian setelah suara sangkalala tadi dibunyikan, kemudian tiba-tiba Yosua yang memimpin mereka berkata, "Bersoraklah, bersoraklah." Wow. Kemudian tiba-tiba benteng kota Yeriko roboh adik-adik. Luar biasa nggak? Padahal seperti yang tadi Cici bilang, nggak mungkin nih bentengnya tuh tinggi-tinggi, kokoh banget.
tanpa celah sedikit pun. Tapi Tuhan menginstruksikan bangsa Israel, dan bangsa Israel pun tertib dan taat mengikuti sesuai kata-kata Tuhan. Akhirnya bentengnya pun roboh. Luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau tertib seperti bangsa Israel? Iya, pintar ya, semuanya mau ya. Tertibnya gimana ya, Cik? Kalau waktu itu kan mereka bangsa Israel sedang perang, tertibnya untuk berperang. Wah, adik-adik, kita ya bisa kok tertib dengan kegiatan sehari-hari kita. Misalnya, kita saat makannya gimana? Duduk manis? Atau lari-larian? Nggak bisa diem? Enggak ya, kalau tertib itu berarti kita makan dengan duduk sambil makan di meja, ya enggak? Nah, atau juga misalnya nih kita lagi mendengarkan cerita secara online di rumah. Terus kita harusnya gimana? Duduk dengan mendengarkan dengan baik, atau misalnya kakak adiknya ditoel-toel, diganggu-ganggu? Nggak boleh ya adik-adik. Kita kalau sedang mendengarkan firman cerita dari Koko Cici harus duduk manis dan mendengarkan, jangan diganggu-ganggu orang lain. Nah, jadi siapa yang mau jadi anak tertib? Pinter. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan hari ini ya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 14 ayat 40. Bunyinya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi ya, 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bisa ya adik-adik hafal ya. Nanti Cici tunggu video ayat hafalannya di WhatsApp. Minta mami atau kakak rekamin ya. Oke, sampai di sini mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Kami mau menjadi anak yang tertib dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Celing. Sampai jumpa minggu depan.